Ya, jadi beliau adalah alumni SMA Negeri 1 95, kemudian pendidikan dan pendidikan di Akpol, kemudian ya S1 PTIK 2005, FK Undip 2009, dan S2 FKIK Undip juga 2015. Alhamdulillah. Nah, terkait ini, Om kita pengen sih mengetahui apa-apa yang barangkali pada pagi hari kita pengen beberapa poin yang kami mau tahu itu nanti akan terjawab dengan kalau misalnya Om Comat bisa menjelaskan keseharian Om Comat itu apa, kegiatannya apa, dan hobinya apa. Mungkin itu pertanyaan awal dulu supaya mulai kita cerita dulu suasana. Kalau Om Comat udah mulai cerita, nanti kita akan bertanya di dalam. Silakan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Pak Irwan, Bu Asma, sama Pak Emil. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan sedikit. Untuk keseharian saya saat ini menjabat di Dirbimas Polda Kalsel. Jadi untuk kegiatan sehari-hari saya adalah membawahi Direktorat Bimas Pembinaan Masyarakat, dan anggota saya kurang lebih ada 49 orang untuk di Polda, dan untuk seluruh Polda Kalsel juga ada namanya Babin Kamtibmas, kurang lebih 910 orang. Jadi tugas saya tiap hari adalah pertama untuk memastikan bahwa tugas-tugas perencanaan yang sudah dibuat dalam ada rencana harian, rencana mingguan, dan bulanan. Tiap hari kita mengecek agenda-agenda yang sudah terjadwal dan memastikan bahwa terlaksana, terorganisir, ada surat perintahnya, dan nanti dilaporkan. Jadi kami tugasnya adalah selain merencanakan, ada juga yang kita laksanakan di tingkat Polda, ada juga yang kita mengawasi kegiatan-kegiatan di Polres dan memberikan petunjuk arahan. Adapun untuk hobi sehari-hari, biasa saya naik sepeda, biasa juga main tenis, ya kegiatan-kegiatan rutin sambil di sana kan Kak. Ya. Kalau kegiatan sosialnya Om Comat apa kira-kira, boleh diceritakan sedikit pengalaman? Direktorat Bimas itu memang berhubungan dengan masyarakat pembinaan. Jadi kami itu setiap hari harus minimal bertemu masyarakat untuk memberikan pembinaan terkadang dengan bagaimana keamanan ketertiban, bagaimana hidup rukun, mengajak orang kebaikan. Adapun juga ada bakti sosial. Kami ditugaskan untuk memberikan kayak sekemarin COVID. Jadi Bimas itu diharapkan para Babin Kamtibmas sampai ke desa menyalurkan bantuan yang diberikan pemerintah, baik bantuan dalam bentuk uang tunai, bantuan sosial bentuk beras, maupun bantuan minyak goreng yang terakhir kemarin. Oke Om Comat, terima kasih. Saya dengar tadi pemaparan pekerjaan saya jadi ada insight bahwa sebenarnya seperti yang Om Irwan bilang tadi, kalau ngurus 960-an orang saja itu diurus setiap hari, saya rasa nggak ada kesulitan lah buat mengorganize kita yang sekitar 400-an orang saja. Nah, untuk memperdalam kegiatan-kegiatan Om Comat tadi, Pak Irwan sudah sharing terkait apa kegiatan sosial dan lain-lain. Nah, kira-kira secara lebih taktis, misalnya nih kita mau melakukan kegiatan, kira-kira sosial, kira-kira menurut Om Comat apa yang paling penting dan apa yang harus pertama kita lakukan? Mungkin ada gambaran. Pertama, namanya tujuan sosial itu berarti kegiatan sosial berarti ada tujuan yang hendak dicapai. Kita harus bisa melihat bahwa yang kita berikan itu betul-betul bermanfaat. Saya kasih contoh waktu saya Kapolres di Tuban, itu ada bantuan sosial dari CSR dari Semen. Dia memberikan sepasang kerbau sapi untuk dikembangbiakan. Tapi dia tidak melakukan perencanaan riset dengan bagus, sehingga bantuan sapinya itu sia-sia. Dalam artian ketika lebaran Idul Adha, sapinya itu dijual. Karena apa? Pada saat memberikan bantuan tidak diajarkan bagaimana cara
mengelola sapi, terus bagaimana mengawasinya. Masyarakat dipikir setelah diberikan sapi, saya mau jual, padahal tujuannya itu bisa buat dikembangbiakkan. Nah, jadi kalau bantuan sosial itu syarat pertama itu kita harus betul-betul tahu sasarannya, kemudian siapa yang diberikan bantuan, terus bagaimana untuk pengembangan selanjutnya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan ikan, kalau kita suruh orang makan ikan, jangan hanya kasih ikannya, tapi kasih kailnya supaya mereka bisa mancing sendiri. Yang pernah kita lakukan yang sudah ke lintas provinsi itu kan waktu gempa Palu itu alhamdulillah kita ikut berpartisipasi. Nah kalau menurut Om Comat poin-poin apa atau kegiatan-kegiatan apa yang sebenarnya bagusnya itu kita lakukan? Ya, terima kasih Bu Asma. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan dari Tenas ini bentuk pengabdian yang sifatnya spontanitas. Spontanitas ketika ada sesuatu, oh ya kita kumpul-kumpul, ada ide, tapi tidak berdasarkan perencanaan yang dari awal tahun. Jadi ada nanti perencanaan sepanjang tahun, ada yang namanya sifatnya ketika gempa tiba-tiba datang, kita sudah menyiapkan, oh kita harus ikut berpartisipasi. Misalnya pun juga ada kejadian-kejadian terutama di keluarga Itenas, keluarga Semansa sendiri, itu yang kita utamakan. Nah, yang paling penting adalah di dalam kegiatan sosial itu selain perencanaan, tidak lepas dari sumber daya yang ada di kita. Dan selama ini saya pikir bahwa banyak kita punya sumber daya, tapi belum ditata dengan bagus, belum kita screening dengan bagus, oh ini punya potensi, belum kita ajak untuk ikut, padahal banyak kita ngomong-ngomong itu mereka punya keinginan juga untuk ikut gabung, tapi belum mendapatkan informasi yang bagus. Sehingga nanti kita tata mulai dari perencanaan, kita lihat dulu potensi-potensi yang ada teman-teman kita. Iya, jadi memang idealnya dalam organisasi itu ada perencanaan sepanjang tahun, kemudian ada per 3 bulan, itu yang rutin. Nanti ketika ada insidentil, kita juga harus mempersiapkan di tiap 3 bulan itu, misalnya ada iuran atau ada bantuan, kita harus bisa membagi, mengakomodir, oh ini yang sudah kita rencanakan rutin. Tiba-tiba ada yang insidentil, kita juga harus siap untuk prepare. Kayak tadi gempa bumi kan kita nggak bisa rencanakan. Ya. Ada misalnya banjir, kita nggak bisa rencanakan. Ya. Tadi kayak misalnya donor darah menjelang ikatan Semansa, itu kan bisa. Banyak teman-teman kita yang dokter, banyak teman-teman kita yang mau ikut berpartisipasi, itu yang kita bisa jadwalkan dalam 1 tahun. Terkait dengan iuran, karena ada iuran, ada apa. Nah, menurut Om Comat ini sebagai, kalau misalnya jadi, kira-kira iuran kita, misalnya ada iuran per siswa, misalnya kita semua itu misalnya 10.000 lah per bulan, ya per bulan. Kira-kira jadi kalau setahun itu hitung-hitungan kemarin ada sekitar 40 jutaan lah. Kira-kira dana itu menurut Om Comat bagusnya diapain ya? Atau kemana kira-kira arah kegiatan apa diarahkan itu mungkin? Boleh diceritakan? Setiap organisasi agar bisa terlaksana itu tidak lepas dari 4 hal. Pertama manusianya, kemudian faktor anggaran, alat sarana prasarana, dan juga metode untuk memaksimalkan sumber daya yang kita punya. Nah ini tadi pertama yang sumber daya kita maksimalkan siapa yang punya potensi, kemudian anggaran kita tidak bisa jalan organisasi tanpa anggaran yang jelas. Karena kita mencoba untuk membuat perencanaan dalam 1 tahun, berarti harus ada anggaran yang pasti. Anggaran yang pasti kemarin kita bilang kita ini non-profit. Berarti non-profit harus ada sumbangan atau iuran sukarela dari masing-masing anggota yang disepakati bersama. Misalnya tadi 40 juta, kita bisa merencanakan kegiatan 40 juta itu adalah anggaran yang rutin harus dilakukan selama setahun, habis. Kalau misalnya ada kejadian insidentil, kita bisa membuat sumbangan sukarela lain. Yang penting itu adalah uang yang digunakan harus ada transparansi dan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota. Tiap 3 bulan, 6 bulan, kemudian juga akhir tahun nanti. Ya. Saya rasa tidak masalah.
terkait ini karena lagi ngomongin dana, saya pengen gali lebih dalam. Saya sepakat bahwa tadi Om Comas sudah sampaikan, organisasi itu nggak bisa jalan kalau nggak punya salah satu dari 4 itu, yaitu pendanaan atau money, selain man, method, and material kan. Nah, kira-kira Om, ini bukan ini ya, pengalaman selama ini, kita sebagian besar dari anggota itu agak sulit untuk melaksanakan iuran wajib. Mungkin termasuk saya juga ya, saya ngaku aja deh, jarang iuran. Nah, kira-kira karena ini menjadi pondasi dari seluruh kegiatan yang akan direncanakan, kira-kira bagaimana Om Comat menyikapi kondisi di mana sebagian besar anggota organisasi itu tidak patuh, bukan tidak patuh mungkin ya, lupa untuk melaksanakan kewajiban yang mana sebenarnya kewajiban itu tidak berat dan untuk kebutuhan kita bersama. Kira-kira gimana? Pertama, biasanya kalau kita dari awal sudah berkomitmen bersama, kemudian kita bentuk suatu sistem yang otomatis akan bisa mengingatkan rekan-rekan semua. Misalnya tiap 10.000 kan kita juga malas ya untuk, masa saya tiap hari, tiap bulan transfer 10.000. Nah, mungkin bisa 6 bulan atau 1 tahun langsung. Ataupun juga nanti kita akan bentuk struktur-struktur di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Misalnya tadi, kita harus men-screening dulu semua anggota, terus bagaimana komunikasinya, kemudian juga nanti mungkin kita undang dalam suatu kayak grup WA atau broadcast ketika ada kegiatan-kegiatan, atau mengingatkan bendahara untuk mengingatkan seluruh anggota. Dan memang kita nggak bisa mungkiri bahwa pasti ada yang tidak ngumpul. Tapi itu kita anggap bahwa itu mereka tidak rencanakan. Mungkin karena ketidaktahuan atau tidak diingatkan. Jadi kita bikin sistem. Saya tadi lupa. Ya, istilahnya lupa. Jadi nggak ada niatnya lah biar Yang penting tugas kita mengingatkan. Tugasnya kita mengingatkan, karena itu kan kita sepakati dari awal semuanya bahwa ada kewajiban itu dan bisa dipertanggungjawabkan kegiatannya untuk biar eksis, tetap eksis ini. Ya. Lanjut Om Irwan. Tadi Om Comat cerita soal struktur. Yang tadi kita bilang memang harus ada bagian-bagiannya lah. Nah, kalau menurut kita seberapa penting itu strukturnya, struktur organisasi, terus sebenarnya apa ya istilahnya ya, bagian-bagian apa yang penting lah. Karena selama ini kan kita Semansa itu belum ada struktur, kok saya bilang. Belum ada, atau strukturnya bagaimana ya sejak zaman dahulu kala cuma ada ketua, sekretaris, bendahara. Yang sekarang itu ketua harian, Pomical apa? Sekretaris di Om Irwan kan? Ya, sekretaris sama Nelly bendahara. Kita belum ada struktur yang betul-betul ini bagian-bagiannya apa. Karena di setiap event, kalau ada event lagi, baru membuat lagi kepanitiaan. Nah, menurut Kak, kalau yang kayak gini tuh gimana? Jadi secara organisasi itu agar berbentuk sistemnya bisa berjalan, memang harus jelas subsistemnya. Jadi ketua itu tidak bisa jalan sendiri tanpa didukung oleh sistem yang lain, subsistem. Nah, disinilah peran nanti ketua bisa melihat siapa yang bisa diajak kerjasama dan punya komitmen untuk memajukan. Jadi kalau misalnya nanti di depan kita harus melihat bahwa selain yang tadi disebutkan ada sekretaris, ketua harian, bendahara, kita juga harus melihat nanti kita nggak bisa bekerja sendiri. Harus ada misalnya eksternal, kita bikin nanti struktur yang mengurus internalnya kita, seksi organisasi, misalnya sinergi alumni atau pengkinian datanya alumni. Kemudian juga ada eksternal, misalnya kerjasama, event-event kita gandeng yang lain, kemudian kayak tadi kelas inspiratif, pengembangan bisnis. Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita sudah bisa men-screening, oh, saya punya kekuatan ini, ada anggota teman saya yang sebenarnya bisa kita ajak untuk kerjasama. Nanti setelah itu baru kita bisa bikin struktur-struktur, anggotanya siapa, dari hasil screening itu tadi.
Mudah-mudahan itu kita belajar untuk berorganisasi. Mudah-mudahan ini kan proses. Ya, betul betul. Nah itu kalau tadi udah jadi struktur organisasinya, tapi kan kita juga terkait dengan IKA Jakarta, IKA Pusat, sorry, IKA Pusat, Om. Nah, Ya. kira-kira menurut Om Comat, kalau ada rapat-rapat itu, apakah ketua itu wajib hadir atau bisa diwakili oleh delegasinya, kira-kira gitu? Dalam, mohon maaf ini ya, belajar struktur manajemen. Dalam manajemen itu tidak semuanya itu pimpinan itu one man show. Tapi ada namanya pendelegasian. Jadi tapi tetap harus prinsip di dalam manajemen itu, tugas itu bisa didelegasikan, tapi tanggung jawab itu tetap sama ketua atau pimpinan. Jadi ketika ada kegiatan, silakan didelegasikan sama siapa, tapi ketua yang harus menunjuk siapa yang didelegasikan, terus nanti tindak lanjutnya bagaimana, pertanggungjawabannya bagaimana, tetap sama ketua. Oke, mantap. Oke, izin ya. Siap, lanjut. Izin terkait struktur organisasi, tapi mungkin sebelum struktur saya agak kembali ke awal lagi ya. Tadi dalam perkenalan dan dalam CV kita bisa lihat bahwa pekerjaan Om Comat ini pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu dan butuh banyak perhatian. Nah, kira-kira kalau Om Comat terpilih, bagaimana Om Comat meletakkan IKAS Mansa 95 ini dalam prioritasnya Om Comat? Kira-kira seperti apa? Karena ada pekerjaan yang penting, terus juga ada IKAS Mansa 95 yang harus diurus kalau terpilih. Nah, kira-kira bagaimana Om Comat memposisikan diri? Yang saya bilang, ketika saya waktu di beberapa tempat, waktu Kapolres di Tuban, ada di CV saya banyak juga menjadi ketua di PBSI, kemudian juga pernah jadi bola voli, kemudian jadi pramuka. Nah, itu merupakan kegiatan-kegiatan, salah satu bentuk kegiatan yang di luar tugas pokok saya. Jadi tugas pokok ini karena saya memang ada tugas dinas, tapi di luar itu saya bisa melaksanakan kegiatan sebagai salah satu bentuk interaksi sosial dengan masyarakat. Dan itu memang diwajibkan juga di tugas saya. Misalnya saya di Dirbima sekarang, saya juga harus berinteraksi dengan masyarakat, tidak bisa hanya bekerja kepolisian saja. Salah satu bentuk interaksi saya adalah ikut menjadi bagian dalam organisasi-organisasi lain di luar kepolisian tanpa meninggalkan tugas pokok. Nah, untuk melaksanakan itu, kita harus bisa menentukan orang-orang nanti yang membantu. Karena tadi saya bilang, pimpinan dimanapun, pimpinan yang baik adalah ketika dia bisa memaksimalkan potensi-potensi anggota-anggota di bawahnya, bukan bermain sendiri. Nah, itu yang nanti mungkin kita perlu pertegas. Oke, siap Om Comat. Nah, pengalaman Om Comat untuk kegiatan-kegiatan di luar kedinasan selama ini, apakah menurut Om Comat bisa terhandle dengan baik atau bagaimana? Kayak pramuka itu sudah ada strukturnya, sistemnya sudah terbentuk ya. Jadi kami itu kegiatannya itu sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang tadi, perencanaan dalam anggaran 1 tahun. Kami datang ke situ pada saat awal perencanaan, kita susun, kita melihat ya tadi main money material method bisa terlaksana dengan baik, bisa targetnya bisa tercapai. Tidak harus ketua harus hadir di dalam setiap kegiatan, misalnya pramuka atau pertandingan, tidak harus. Bisa didelegasikan, bisa berjalan karena sistemnya sudah terbentuk. Oke Om, berarti secara implisit bisa kita tarik kesimpulan bahwa Om Comat yakin bisa memanage, meluangkan waktu untuk 95 tanpa mengorbankan pekerjaan ya Om Comat ya, mungkin itu ya? Kalau ada amanah ya insya Allah kerjakan yang maksimal. Oke, sip. Kira-kira kalau Om Comat terpilih, apa kekuatannya Om Comat dan kelemahan yang perlu digali dan perlu didukung untuk
menyukseskan tugas sebagai Ketua IKAS Mansa 95? Kekuatan saya didukung oleh orang-orang hebat seperti Om Emil, Om Bu Asma, Om Ya. Irwan, itu kekuatan saya itu. Walaupun saya jauh, kelemahannya saya itu jauh. Jadi Ya. Oke. Sip. dan saya rasa itu bisa. Yang penting kita didukung tim yang solid. Siap. Oke. Oke. Kalau dari saya cukup Om Emil, Om Irwan. Saya juga cukup. Masya Allah, ini sudah luar biasa. Ini udah cocok jadi interview penerimaan pekerjaan ini. Saya lihat sudah menggunakan metode STAR yang kemarin tuh, Mas. Iya. Situasinya, terus tugasnya, actionnya, hasil yang diharapkan, luar biasa udah. Oh, saya Bisa disuruh nanti paling- belajar dulu sama Om Comat. Asma buka ini, saya langsung buka Google. Oke. Harapannya saya mudah-mudahan IKAS Mansa ini eksis, bisa menjadi wadah untuk menjalin silaturahmi, karena kita tahu sudah 27 tahun kita sejak tamat SMA, tetapi kita melihat bahwa yang kegiatan-kegiatan yang ikut orangnya saya lihat itu saja. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini melalui proses yang tadi bikin ADR, ART, pemilihan ketua, terus ini mudah-mudahan itu merupakan suatu hal yang baru. Langkah beribu-ribu kilometer mulai dari kegiatan langkah pertama. Dan ini saya salut sama rekan-rekan semua mau mengorbankan. Makanya kemarin saya dibilang sama beberapa teman, ini kita mulai proses, minta tolong dibantu untuk buat pondasinya. Bilang, ya selama saya juga didukung untuk rekan-rekan semua mau membantu, misalnya nanti terpilih, saya mau bikin program yang seperti tadi yang saya rencanakan, rencana program kerja, dan kita sepakati semua punya komitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan IKTNAS 95 ini bisa jadi role model bagi yang lain.